Waktunya Itu sama kurikulum dengan vitae. rekan-rekan 10 menit. Silakan dimulai Iya, dari sekarang. siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf ya karena saya lagi perjalanan ini. Dalam perjalanan nanti Waalaikumsalam. apabila nyendat-nyendat ya mohon dimaklumi karena sinyalnya agak susah juga kan di perjalanan, nggak stabil gitu. Yang saya sangat cintai seluruh kader HMI se-Jawa Timur, yang saya sangat muliakan kawan-kawan seperjuangan saya, eh, Kang Zen Rizky dan Om Surya Hadi. Kemudian yang saya hormati Kanda Rito selaku moderator sekaligus sekretaris SC Musdabatko HMI Jatim ke-27 dan seluruh peserta yang hadir di acara ini. Semoga kita diberikan kesehatan semua, diberikan kenikmatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusfan Firdaus Junaidi, kelahiran Situbondo tahun 1996. Nanti kalau saya ulang tahun mau minta kado ke Rito ini sama ke Mas Jen dan Mas Surya ini. Siap. Ya, saya dari HMI cabang Probolinggo. Tepatnya S1 saya di mana? Pondok Pesantren Nurul Jadid ya. Kemudian sekarang sedang menempuh S2 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian pada tahun 2014, 2018, kemudian 2019 ya, itu adalah jenjang training saya di HMI LK1, LK2 dan LK3. Pengalaman kepengurusan di HMI di struktur ya. Pertama di kepengurusan HMI Komisariat Zaini Munim, kemudian jadi pengurus juga di HMI cabang Probolinggo. Kemudian setelah itu sejak 2018 hingga sekarang masih sedang menjabat di kepengurusan Batko HMI Jawa Timur. Lanjut Mas, next. Oh itu kalau ada yang mau nyatat nomor kemudian sosial media bisa dilihat. Mas, lanjut Mas ke visi misi. Ke visi misi Mas. Oh siap, cocok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin semuanya untuk menyampaikan ya. Visi saya adalah terwujudnya Batko HMI Jawa Timur yang kolaboratif, edukatif, kemudian responsif, ekspansif, dan new adaptif ya, yang mampu bersaing secara global. Nah, kalau teman-teman peka dari kolaboratif, edukatif, responsif, ekspansif, dan new adaptif ini, kalau kita singkat bisa dibaca keren. Nah, jadi begitu. Nah, yang mampu bersaing secara global serta menjadi juara ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita sebagai kader HMI nantinya, khususnya kader HMI di Jawa Timur itu dengan benar kebaikan yang itu ya kepada kehidupan kita, kepada organisasi kita, kepada semuanya yang harus
mendapatkan dampak positif itu. Kemudian edukatif. Nah, kader HMI itu sudah jelas di dalam visi misi di dalam mission HMI itu insan akademis ya. Jadi kader HMI itu harus menjadi percontohan mahasiswa seluruh Indonesia bahkan sedunia untuk kemudian tetap melanjutkan pendidikannya setelah lulus S1, kemudian lanjut ke S2, setelah lulus S2, kemudian lanjut ke S3 ini. Terus di jenjang pendidikan kita harus mampu itu, harus menjadi insan-insan yang yang punya kesadaran. Pak UPM Pak ya? Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah responsif. Nah, kita melihat kondisi sekarang, kondisi di Indonesia yang diterpa oleh pandemi, bukan hanya di Indonesia, di muka bumi kita diterpa pandemi COVID-19 yang sangat berdampak kepada kehidupan kita. Di sini bagaimana kader HMI mampu merespon perubahan sosial yang sangat tidak kita harapkan ini ya. Bagaimana respon kader-kader HMI untuk tetap memberikan manfaat kepada sosial kemasyarakatan, kemudian perubahan yang terjadi pada saat ini. Ekspansif itu kader HMI khususnya di Jawa Timur itu harapan saya mampu berekspansi tidak hanya di lingkup regional saja, tapi tidak hanya juga berekspansi di tingkat nasional saja, tetapi harus mampu mengekspansikan dirinya, mengepakkan sayapnya ya ke seluruh penjuru dunia, dimanapun kader HMI berada harus bisa memberikan kebermanfaatan lah. Contoh misalnya ada pertukaran pelajar antar negara. Nah, kader HMI harus mengisi pos-pos itu. Apa yang menjadi modal kita untuk mengekspansikan, yaitu kita harus mempunyai pengetahuan, kemudian mampu bersaing dengan yang lain. Yang paling penting juga ya harus berpendidikan, sadar tentang pendidikan ini sangat penting. Kemudian new adaptif ya kita harus punya pola baru tentang bagaimana kita harus beradaptasi dengan lingkungan, dengan perubahan sosial, sehingga nantinya ketika kader HMI itu sudah mampu melakukan itu semua, jadi kader HMI akan menjadi juara tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia. Itu idealnya ya. Kemudian misi saya yang pertama adalah melakukan kolaborasi kebaikan dengan seluruh elemen. Nomor 2, menyelenggarakan kaderisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jika perkembangan zaman kita sekarang sudah masuk kepada 4.0 di Indonesia ya. Kemudian sudah ada wacana 5.0 itu yang pada saat ini satu-satunya negara yang menerapkan 5.0 itu adalah negara Jepang. Nah, Indonesia masih dalam proses menuju 5.0 itu. Nah, harapan kita perkaderan yang ada di himpunan ini dapat berkembang sesuai dengan zaman, zaman. Jika zamannya seperti ini, kemudian kaderisasi di HMI harus demikian. Tidak boleh sampai ketinggalan oleh zaman. Kemudian yang nomor 3, mengusahakan organisasi yang mandiri dengan menciptakan program One Brand One Product. Ya samalah. Bagaimana kita harus menjadi kader yang mandiri,
menjadi kader yang mandiri, kemudian menciptakan apa kesadaran tentang berwirausaha. Kemudian kita sudah seperti yang disampaikan oleh Mas Zen dan Mas Surya itu tadi, ketika teman-teman HMI, kader-kader HMI menginjak jenjang yang lebih tinggi, baik ke Batko kemudian ke PB, ya pondasi perekonomiannya memang sudah harus kuat agar tidak bingung dan tidak apa ya, dan tidak pusing lah. Harus mau ngapain kita ini di Batko, mau ngapain kita di apa namanya di PB. Ketika kita sudah memiliki pondasi perekonomian dan mampu menjadi wirausahawan, otomatis kita sudah tidak akan memikirkan persoalan ekonomi, duit dan duit. Jadi begitu. Kemudian selanjutnya adalah menyelenggarakan dakwah keislaman dan keindonesiaan secara lisan, tulisan, dan tindakan. Kader HMI seharusnya memang betul kader HMI jago dalam menjelaskan sesuatu, kemudian jago dalam menulis, kemudian jago dalam melakukan tindakan-tindakan. Tetapi kader HMI itu harus mampu menyelaraskan menyelenggarakan dakwah keislaman, kemudian juga keindonesiaan. Tidak hanya berbicara politik saja kan, tidak hanya berbicara tentang perekonomian saja, tetapi keislaman di sini harus kita tekankan. Ya kan? Coba kita hitung sekarang, ada berapa banyak kader sekarang yang mampu. Mohon maaf, Yuswan, waktunya tinggal sudah habis. Saya akan berikan waktu tambahan 2 menit siap. Untuk nomor 5 adalah mengoptimalkan teknologi sebagai fasilitas untuk melaksanakan keberhasilan kerja-kerja organisasi. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada ketiga kandidat yang telah memaparkan visi misinya.